Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Jadi hari ini gua sedang berada di showroom Suzuki yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mobil Suzuki XL7 ini yang varian Alpha ya, jadi varian tertinggi dan dia memiliki warna orange. Untuk kuncinya sendiri dia desainnya seperti ini, ciri khas dari mobil Suzuki. Di bagian belakangnya ada logo Suzuki berwarna chrome. Di sini hanya ada tombol lock dan juga tombol unlock. Kalau kita lock dan juga unlock mobilnya, maka spionnya itu belum auto retract. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk di bagian eksteriornya. Jadi untuk di bagian lampunya itu dia sudah full LED ya. Jadi DRL dan juga lampu utamanya sudah LED, namun lampu sennya dia masih halogen. Untuk fog lampnya sendiri juga dia masih menggunakan bohlam, dan untuk di bagian bempernya itu dia desainnya sangat gagah ya. Benar-benar mobil yang cocok digunakan untuk adventure. Untuk di bagian grillnya ada logo Suzuki berwarna chrome, kemudian juga ada tarikan garis ya dari kanan ke kiri berwarna chrome juga. Nah, untuk di bagian bannya dia menggunakan ban Dunlop dengan profil 195/60R16. Ini dia menggunakan velg two-tone color ya, kemudian remnya sudah cakram juga. Dan kalau kita lihat ini bannya sedikit lebih tebal karena mengingat mobil ini cocok digunakan untuk adventure. Ditambah juga di bagian sampingnya ada side skirt yang memberikan kesan gagah pada mobilnya. Di bagian sini dia ada emblem VVT, kemudian juga ada tarikan garis seperti itu. Untuk wipernya dia masih model biasa, dan mobil ini menggunakan two-tone color ya, jadi di bagian atasnya itu dia berwarna hitam. Spionnya juga ada lampu LED untuk sennya, dan untuk kuncinya ini dia sudah smart key, jadi kita bisa mengunci dan membuka mobilnya dari tombol ini, dan juga ketika membuka itu dia cukup ditarik saja dan juga memiliki warna chrome. Untuk di bagian atasnya dia ada roof rail juga berwarna silver, jadi memberikan kesan sporty. Di bagian belakangnya ada spoiler juga nih, ada emblem Suzuki Sportnya juga. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian ban belakang. Dia itu sama seperti yang di depan, namun dia masih menggunakan rem tromol nih teman-teman. Oke, kalau kita lihat juga desainnya cantik banget ya di bagian velg, dan seperti ini dia tampilan belakang dari mobil Suzuki XL7 ini. Terkesan seperti Suzuki R3 ya. Kemudian untuk di bagian atas ini dia ada lampu LED, tentunya udah berwarna merah LED gitu, terang. Untuk di kacanya dia sudah ada defogger, kemudian ada logo Suzuki juga. Di sini ada kamera mundur, kamera belakang yang juga berfungsi sebagai spion di bagian tengahnya. Untuk lampunya sendiri dia sudah LED, namun sayangnya lampu mundur dan juga lampu sennya masih halogen. Di sini ada emblem XL7. Kemudian juga di sini ada chrome ya di atas dan di bagian bawahnya, dan di sini ada emblem Alpha yang memberikan tanda bahwa ini adalah varian tertinggi. Serta di bagian belakangnya dia ada dua buah sensor parkir, dan di bagian bempernya itu dia ada list berwarna chrome juga. Jadi keren banget dan juga mewah sekali. Untuk di bagian belakang sini kalau kita membuka, jadi harus tekan dari kuncinya dulu ya, baru kita bisa membuka di bagian bagasinya. Oke, jadi bagasinya ini dia belum menggunakan power back door, jadi masih manual biasa. Dan untuk di bagian atasnya hanya ada handle pintunya saja. Dan ini jok row baris ketiganya bisa dilipat 50-50 ya. Juga kita bisa buka nih untuk di bagian bawahnya ada ruang penyimpanan lagi, bisa kita taruh untuk tools dan juga barang-barang lain. Dan di sini juga kita bisa taruh seperti ya tools obeng atau dongkrak. Di sini juga ada tempat lagi, jadi lebih rapi untuk tempat-tempat tools dari mobilnya. Dan seperti ini dia tampilan dari interiornya. Sekarang kita akan bahas lebih detail di bagian interiornya. Yuk, sebelumnya kita tutup dulu di bagian pintu bagasinya. Oke, jadi mobil ini dia ada lekukan-lekukan bodi di bagian sampingnya, jadi memberikan kesan kokoh juga. Dan untuk pintunya sendiri dia itu cukup ringan ya ketika dibuka. Jadi seperti ini dia sekilas dari bagian interiornya, dan seperti biasa kuncinya gua akan taruh dulu di bagian konsol tengahnya. Oke, kita akan bahas di bagian door trimnya. Jadi door trimnya ini dia full berwarna hitam ya. Di sini ada list berwarna abu-abu juga. Di sini menggunakan material kulit, kemudian ada list berwarna abu-abu, ada seperti karbon juga. Ini menggunakan material plastik keras, handle pintunya dia berwarna chrome. Kemudian auto di bagian driver saja, ada central lock dan pengaturan untuk spionnya. Di sini ada speaker, ada cup holder, ruang penyimpanan, serta di sini ada list berwarna chrome, ada Suzuki Sportnya juga nih. Untuk di bagian joknya dia belum elektrik, tapi bagusnya sudah ada head adjuster. Nah, untuk di bagian joknya ini dia menggunakan material fabric ini ya. Jadi dia belum menggunakan kulit, dan mengingat Indonesia adalah negara tropis, jadi jok fabric ini sangat berguna apabila mobilnya itu dijemur, jadi tidak lengket. Nah, di sini juga ada electronic stability control, kemudian ada tombol start stop engine juga. Di sini ada list berwarna abu-abu lagi. Untuk di bagian kisi AC-nya dia berwarna hitam ya. Dan sekarang gue akan coba masuk untuk merasakan duduk di dalam mobil ini.
Nah, untuk di bagian setirnya, dia itu simple banget nih, tidak begitu banyak tombol. Di sini ada logo Suzuki, dia berwarna chrome, kemudian juga ada tombol untuk mengangkat telepon, ada SR airbag-nya juga, di sini ada pengaturan untuk audio kontrolnya juga. Nah, untuk di bagian setirnya ini dia desainnya simple banget. Untuk speedometernya juga ada layar di bagian tengahnya 4 inch, di sini untuk menyalakan lampu dan juga menyalakan wiper. Untuk di bagian dashboardnya sendiri dia menggunakan material plastik keras. Kemudian juga untuk di bagian sini coba kita hidupkan dulu ya, karena cuacanya cukup panas, jadi gua akan menyalakan AC-nya juga untuk di mobil ini. Jadi kita tutup pintunya dulu. Oke, jadi suara mesinnya itu betul-betul halus ya. Di sini juga ada pengaturan AC, tentunya kita setting paling low dan juga kipasnya kita 2 aja udah cukup. Kemudian juga di sini untuk di spion tengahnya dia menggunakan kamera ya. Jadi bisa diubah ke kamera depan atau kamera belakang. Jadi mobil ini sudah dilengkapi 2 buah kamera. Oke, kemudian untuk di bagian sini juga dia belum ada tilt dan juga teleskopik. Di bagian atas ada sun visor. Di sini sayangnya tidak ada vanity mirror ya. Kemudian lampu bacanya dia masih berwarna kuning, tentunya menggunakan bohlam. Dan bagusnya di sisi penumpang depan dia sudah ada vanity mirror. Hand gripnya juga sudah model retract. Oke, untuk di bagian sini juga lacinya itu dia cukup luas nih. Kita bisa menampung ya lumayan banyak barang juga. Dan untuk di bagian bawah sini dia ada power outlet. Nah, di sini ada USB aux juga, ada 12 volt, ada ruang penyimpanan. Dan bagusnya cup holder ini dilengkapi dengan AC. Jadi minuman kita bisa segar ya ketika ditaruh sini. Memang tidak dingin tapi segar. Nah, di sini juga persnelengnya desainnya seperti ini. Dia mobilnya matic. Kemudian untuk handbrake-nya masih menggunakan model otot, dan di bagian tengahnya ini dia ada armrest menggunakan bahan kulit juga. Ruang penyimpanannya tidak begitu luas, tapi bisa untuk menaruh dompet. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada tombol untuk sensor parkirnya, dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian belakang dari mobil Suzuki XL7 ini. Nah, jadi seperti ini dia tampilan di bagian interior belakang. Untuk di bagian door trimnya dia sama ya. Dia menggunakan material plastik keras, di sini juga kain dan mayoritas menggunakan warna hitam. Handle pintunya dia berwarna chrome juga. Di sini ada cup holder, speaker dan ruang penyimpanan untuk menyimpan snack dan segala macam. Untuk joknya itu dia menggunakan bahan fabric juga. Jadi desainnya seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian tengahnya juga sebenarnya di sini ada armrest, tapi karena masih diplastikin kita tidak bisa lihatkan. Di bagian sini juga dia ada ruang penyimpanan lagi nih, dan seperti ini dia tampilan dashboard kalau kita lihat dari bagian belakangnya. Menarik ya. Kemudian udah ada AC double blower juga nih, dan sayangnya dia masih menggunakan knob putar-putar, jadi ya seperti mobil tahun 2007-2008 gitulah. Untuk di bagian lampunya juga dia menggunakan bohlam, dan seperti ini dia tampilan row baris ketiganya. Ada cup holder, ada ruang penyimpanan juga. Jadi akomodasinya itu lengkap banget ya untuk di mobil Suzuki XL7 Alpha ini. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli mobil ini bisa cek di deskripsi ya nama penjualnya. Oke, sampai jumpa. Bye.